Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 2 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap hari. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk ISG, hari ini ditutup di harga 6.493,27 dengan persentase min 0,91%. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa secara kasat mata ISG memang kan mengarah turun ya. Dan ini memang sedang mengarah ke area demand-nya yang dimana di kisaran harga 6.472 yaitu area demand-nya hingga 6.000 hingga 6.594 ya di area sana. Jadi kalau memang nanti ya ISG malah tembus ya. ISG kalau tembus di bawah 6.472 area supernya, maka kemungkinan besar ISG akan jatuh lagi di kisaran harga 6.388 ya. Jadi prediksi saya mengenai ISG mungkin segitu dulu. Lanjut, di sini ada saham boba. Oke, untuk saham boba ya kemarin kan baru IPO ya. Dan hari ini kalau kita lihat memang boba tadi sempat auto reject atas di harga 436 ya dengan persentase tadi auto reject atasnya ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, YP, dan XC, distri ada MI, MG, dan XA. Untuk rata-rata harganya di 389 ya rata-rata harganya. Tadi memang kan boba sudah diangkat naik tinggi dan pada sesi 2 tadi dibanting turun ya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini kemungkinan teman-teman nggak memperhatikan boba ya, lalu ketinggalan situasi lalu boba dibanting turun ya. Seperti itu memang sedikit berat ya memang ya 20% ke atas. Kemungkinan kerugiannya kalau teman-teman beli di sini apalagi yang arah hunter ya. Prediksi saya kalau menurut pandangan saya bahwa ini kemungkinan besar besok bisa jadi auto reject bawah ya. Itu salah satu kemungkinan terburuk ya, bisa jadi auto reject bawah. Atau enggak besok kemungkinan besar bisa naik terlebih dahulu ya. Kemungkinan kalau misalnya memang besok bisa naik ya di harga sini ya sebentar. Kalau memang besok bisa naik dan menguat, kemungkinan boba akan naik di kisaran harga 380 terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di 380 kemungkinan boba akan menyentuh di sana dulu ya untuk mengejar average rata-rata juga ya di 380. Lalu kemungkinan setelah mencapai 380 ya kemungkinan bisa jadi turun lagi ya. Tapi so far ya hope for the best lah ya. Harusnya teman-teman bisa lah selamat dari boba ini dikarenakan juga kan kemarin baru IPO ya. Kalau kita cek secara teknikal ya nggak bisa juga. Jadi tadi rata-ratanya di 389 ya secara keseluruhan, namun broker CC paling banyak akum di harga 380 ya rata-ratanya. Jadi untuk boba demikian, kita lanjut di sini ada saham Bapa. Oke, untuk saham Bapa ya, hari ini ditutup di harga 78 dengan persentase plus 34,48%. Jadi Bapak sendiri auto reject atas ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada MG, YP, dan CP, distri ada EBF, EP, dan BQ, rata-rata harga di 71. Ini juga closing sudah di atas SMA 90, 34, dan 21. Bandar Foreign juga akum, volume juga cukup tinggi. Kalau memang besok mungkin teman-teman yang arah hunter ya, mungkin kalau teman-teman yang arah hunter, ya kemungkinan bisa lah besok take profit kurang lebihnya ya 3%, mungkin 3%, 5% bisa exit lah ya. Jangan terlalu mengejar profitnya ya, tapi kita ngejar amannya terlebih dahulu. Ya tadi rata-rata dari MG sendiri di 75 sih.
Tadi MG akumulasi dengan rata-rata harga di 75 ya. Jadi bisa diperhatikan sendiri sebagai patokan harga. Kemungkinan kalau saya bilang ya, ini 3%, 5% teman-teman bisa exit lah ya. Teman-teman bisa exit. Tapi kalau teman-teman yang belum punya saham Bapak, ya bisa tunggu terlebih dahulu ya. Tapi yang pasti besok kemungkinan Bapak bisa jadi naik terlebih dahulu ya. Naik dulu sedikit atau mungkin bisa jadi auto reject atas kedua kalinya, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti Bapak besok bisa jadi naik terlebih dahulu ya. Saat market opening bisa jadi naik dulu. Karena juga MG kalau misalnya besok berjualan langsung ya nggak keburu kejual semua barangnya. Karena juga average rata-ratanya di 75. Jadi untuk Bapak besok bisa diperhatikan dan semoga saja teman-teman bisa cuan. Lanjut di sini ada saham PTBA. PTBA hari ini ditutup di harga 2.600 dengan persentase min 2,62% ya. Jadi memang area supportnya sendiri sudah ditembus ya di harga 2.630 ya. Ini sudah ditembus, area supportnya sini sudah ditembus. Dan kalau kita lihat akum hari ini ada ZP, CS, dan YU, di sini ada PK, PD, dan YP. Rata-rata harga di 2.604. Kalau kita lihat memang sekilas di sini kan foreign juga akumulasi cukup rutin ya. Cukup rutin dan memang secara teknikal area supportnya sudah ditembus ya. Di harga 2.630 sudah ditembus. Dan kemungkinan besar PTBA bisa jadi turun lagi kalau memang besok nggak menguat, turun lagi di harga 2.530. Next supportnya di sini ya, 2.530 di sini. Ya kemungkinan besar PTBA kalau memang besok malam melemah ya kemungkinan bisa jatuh di harga sana. Tapi kalau memang besok menguat ya kemungkinan terus di area resistennya ya, lanjut naik lagi. Kemungkinan di harga 2.760 itu targetnya ya untuk PTBA. So far PTBA masih uptrend dan juga closing masih di atas 90. Oke. Lanjut di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.125 dengan persentase min 2,4%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, PG, dan AK, di istri ada PK, CC, dan DR ya. Rata-rata harga di 8.192. Dan memang untuk INKP kan sudah closing di EMA 90 ya, kurang lebihnya di sana. Namun prediksi saya INKP masih uptrend ya. INKP masih uptrend, tapi untuk area supportnya sendiri teman-teman juga perlu diperhatikan ya. Ini area supportnya di kisaran harga 7.700 hingga 8.050 lah ya, di kisaran sana. Mungkin teman-teman yang belum punya juga bisa beli, nanti tunggu saja di area sana, atau teman-teman yang sudah punya, it's okay, di hold nggak apa-apa. Yang penting arahnya masih jelas, masih uptrend. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya mau serok lagi di bawah juga bisa ya. Karena kan juga kita sudah lihat secara mungkin fundamental juga bisa dilihat. Dan secara teknikal ini masih oke ya, masih bisa optimis lah. Untuk supportnya sudah, dan untuk resistannya tadi di 9.100 dan 10.275, kurang lebihnya dari jarak area support 8.000 kurang lebihnya 27% ya teman-teman ya untuk INKP. Lanjut di sini ada saham SWAT. Oke, untuk SWAT hari ini ditutup di harga 185 dengan persentase min 4,64% ya. Akum hari ini ada KK, CP, dan HP, di istri ada YP, PD, dan XA. Rata-rata harga di 188. Closing dari saham SWAT itu masih di atas SMA 90 di 4 dan 21, dan juga ini sudah membuat higher low ya. Kalau kita lihat secara sekilas untuk area supportnya berada di 183 ya teman-teman ya. Supportnya berada di 183. Mungkin kalau teman-teman mau beli ya bisa sih di 183 ya, nanti tunggu saja. Atau mau beli di base-nya juga bisa di 167 ya. Kalau memang 183 di break akan ke 167. Itu untuk dari segi supportnya, dan untuk resistennya langsung saja di 210 ya. Resistennya di 210, kalau memang ini berhasil ditembus kemungkinan harga akan naik ke 244. Jadi untuk SWAT sekilas masih uptrend. Lanjut di sini ada saham Yellow. Oke, untuk Yellow hari ini ditutup di harga 412 dengan persentase min 2,83% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada XA, XC, dan aset, di istri ada YP, BK, dan EP. Rata-rata harga di 422, dan untuk Yellow sementara waktu ini area supportnya di kisaran harga 396 hingga 400 ya, di kisaran sana. Dan sementara ini Yellow masih
Itu ya teman-teman ya, masih sideways terlebih dahulu ya, masih sideways. Kalau teman-teman mau buy on breakout, bisa tunggu saja ketika yellow menembus harga 434 closingnya, teman-teman bisa beli ya. Ini resistennya di 434 dan untuk supportnya di 396 hingga 400 ya. Kalau mau beli di support juga bisa atau buy on breakout juga bisa. Kalau buy on breakout nanti target support target take profitnya di 462 ya, di harga 462 di resistennya ini. Jadi untuk yellow sementara masih sideways. Kalau mau beli di support tadi sudah saya katakan dan juga resistennya demikian. Lanjut di sini ada saham BRPT. BRPT hari ini ditutup di harga 920 dengan persentase min 1,6%. Akum hari ini ada PD, SQ, dan NI, distri ada PK, KZ, dan AK ya. Rata-rata harga di 929. Kalau kita lihat yang akum di sini, sebentar ya, coba saya lihatkan terlebih dahulu. Tadi yang akum ada PD ya, dengan rata-rata harga 934, jadi rata-ratanya sendiri sudah di atas daripada closing hari ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ada beberapa area support sih. 910. Sebentar. Enggak, 905. Jadi untuk BRPT ya, area supportnya itu berada di harga 905 hingga 910 itu merupakan area support. Kemungkinan besar BRPT juga bisa turun di area sana, nanti langsung naik lagi di area resistennya 940 ya kalau memang menguat. Tapi kalau malah 900 ini malah di break, ya kemungkinan BRPT akan turun lagi di 880 dan seterusnya ya. Tapi so far untuk BRPT resistannya tadi di 940 dan 965 dan supportnya di 905 hingga 910 ya untuk BRPT. So far kalau kita lihat secara tren besar, BRPT masih downtrend ya sementara ya. Lanjut di sini ada saham SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 420 dengan persentase min 4,11% ya. Kalau kita lihat yang akum ada CS, ZP, dan AK, distri ada aset, AI, dan kaset. Rata-rata harga di 414. Dan kalau kita lihat SCMA masih di atas SMA 90, 34, dan 21. Untuk area supportnya berada di, bukan area support ya, garis support ya. Garis supportnya di harga 410 dan 396 ya. Kalau 410 ditembus akan ke 396. Itu untuk area supportnya. Lalu untuk resistennya di 432. Nanti kalau memang break ya, 432 ini break, nanti akan naik lagi ke 460 ya. 460 di sini. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk SCMA, hari ini juga bandar distribusi cukup banyak ya di saham SCMA. Lanjut di sini ada saham MTDL. Oke, untuk MTDL hari ini ditutup di harga 3.470 dengan persentase min 0,86% ya. Tapi secara tren besar MTDL ini masih uptrend ya. MTDL masih uptrend. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, YP, dan AZ, distri ada RX, DP, dan ZP. Rata-rata harga di 3.451. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 3.300 hingga 3.400 ya. 3.300 hingga 3.400 itu merupakan area support dari saham MTDL. Ya, sementara di area sana dulu seperti yang sudah saya bilang bahwa hari ini harga terendah dari MTDL di 3.400 ya. Sesuai yang sudah saya katakan sebelumnya. Kalau memang nanti menguat kembali ya, kemungkinan besar MTDL akan lanjut naik ke harga 3.870 sesuai harga yang di dalam kurung ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan, tapi sejauh ini untuk area supportnya masih sama ya teman-teman ya, di harga 3.300 hingga 3.400 untuk MTDL ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk MTDL. Lanjut di sini ada saham JPFA. JPFA hari ini ditutup di harga 1.720 dengan persentase min 1,71%. Kalau kita lihat sekilas ya, yang akum hari ini ada DR, DX, dan YP, distri ada RX, ZP, dan YU. Rata-rata harga di 1734. Untuk area supportnya sendiri berarti di harga 1620 hingga 1705 ya. Ini merupakan big area support ya, big area support di area sini, area demand. Lalu untuk area supply-nya di kisaran harga 1760 hingga 1805. Jadi kalau teman-teman yang mau beli JPFA, bisa beli nanti di area hijau ini ya, di harga 1620 hingga 1705, bisa beli di sana.
Dan kalau nanti mau jual bisa di 17.60 hingga 18.05 ya. Lalu selanjutnya di 18.95 hingga 19.50 sesuai tabel yang sudah saya berikan atau label hitam yang di sebelah kanan ini ya, teman-teman bisa perhatikan. JPFA so far masih downtrend ya, masih downtrend terlebih dahulu. Ya bisa diperhatikan lagi lah ya. Lanjut di sini ada saham PTPP. Oke, untuk PTPP hari ini ditutup di harga 1.160 dengan persentase min 3,33% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada AI, YP, dan JP. Di sini ada AK, OD, dan JR untuk rata-rata harga di 1.177. Oke, untuk PTPP, area supportnya berada di harga 1.085 hingga 1.130 ya untuk PTPP. Ya, kurang lebihnya memang mendekati harga closing hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mau serok lagi dari bawah, ya bisa tunggu saja di 1.085 hingga 1.130. Kalau yang belum punya bisa beli di area sana. Atau yang sudah punya nanti bisa tambah muatan di area sana ya. Bisa averaging down di area sini. Tapi so far, ya ini PTPP masih uptrend. Ya kalau saya bilang masih uptrend sih. Nih. Nah, nanti gerakannya seperti ini ya. Nah, sebentar ya. Saya juga nggak seberapa sering pakai ini, tapi akan saya coba. Oke. Nah, kemungkinan nanti gerakannya seperti ini ya. Jadi membentuk A, B, C. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk PTPP arah trennya masih uptrend ya. Nanti area supportnya di kotak hijau sana. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa di kotak hijau dan nanti jual. Ya kemungkinan ya bisalah jual-jual di TP kecil lah ya di 1.220 hingga 1.250. Jadi untuk PTPP bisa diperhatikan lagi ya. So far masih oke kalau mau di hold ya menjelang akhir tahun nanti. Lanjut di sini ada saham BRIS. Oke, untuk BRIS hari ini ditutup di harga 2070 dengan persentase min 0,96%. Kalau kita lihat yang akum ada PD, YP, dan CC, di istri ada OD, YU, dan YJ. Rata-rata harga di 2072. Untuk area supportnya berada di harga 2040. Ya, teman-teman ya, area supportnya di 2040. Jadi kalau teman-teman mau beli di sini juga bisa. Tapi hati-hati, rawan nanti bisa jadi jebol juga ya. Bisa jadi jebol juga, tapi ya teman-teman ya, lihat saja price action-nya bagaimana ya. Nanti area supportnya di 2040, kalau memang nanti jebol ya mentoknya jatuh di harga 2000 ya. Jadi untuk supportnya sudah, resistennya di 2080 dan 2130 ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini, mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot. Lanjut di sini ada saham sebentar ADHI. ADI hari ini ditutup di harga 1040 dengan persentase min 1,89%. Akum hari ini ada KK, LG, dan YP, di istri ada DR, YB, dan LS untuk rata-rata harga di 1045. Untuk area support dari ADI itu berada di harga 1015 ya teman-teman ya, supportnya di 1015. Tapi kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi di harga 945 hingga 960 ya. Kemungkinan harga akan jatuh di area sana. Oke. Tapi skenario-nya seperti ini. Ya, saya buatkan terlebih dahulu. Nah, nanti kemungkinan harganya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kemungkinan koreksi wajar terlebih dahulu, nanti langsung diangkat naik setelah mengenai area hijau ini ya. Atau bahkan ya juga bisa menguat sih di harga 1015, nanti langsung naik lagi ya juga bisa. Jadi teman-teman harus sering-sering lihat chart ya. Jadi untuk ADI area supportnya di 1015 dan untuk resistennya di 1125. Lanjut di sini ada saham MARI. Oke, untuk saham MARI hari ini ditutup di harga 470 dengan persentase min 1,67%. Akum hari ini ada LG, BK, dan NI, di istri ada YU, DR, dan CC. Rata-rata harga di 467. Untuk area supportnya sendiri ya, untuk saham MARI ada di sini sih. Sebentar.
Supportnya di harga 424 ya, supportnya di 424. Ya, di sana ya, 424. Sebentar ini menghalangi. Supportnya di 424, tapi yang terdekat di 460 ya teman-teman ya. Support terdekat di 460 dan untuk resistennya di sini. Resistennya di 490 ya teman-teman ya. 490 nanti kalau memang ditembus akan ke 520. Jadi untuk mari bisa diperhatikan lagi supportnya tadi di 460 dan resistennya di 490 ya. Mungkin yang mau di screenshot bisa di screenshot terlebih dahulu. Untuk mari demikian. Lanjut di sini ada saham Toys. Oke, untuk saham Toys ya hari ini ditutup di harga 190 dengan persentase plus 0,53%. Akum hari ini ada CC, EP, dan YP. Di sini ada YB, XC, dan SQ. Rata-rata harga di 194 dan untuk area supportnya berada di harga 189 ya teman-teman ya. Area supportnya di 189. Kalau memang nanti 189 ini ditembus harga closingnya, ya kemungkinan TOS akan jatuh lagi di kisaran harga 175 hingga 180 ya. 175 hingga 180. Tapi kalau memang nanti menguat ya kemungkinan harga akan naik lagi di kisaran harga sini ya. Sebelum 202 ada di sini. 196 terlebih dahulu ya. Jadi step by step. Jadi kalau memang nanti menguat akan ke 196 terlebih dahulu ya, 196 terlebih dahulu, nanti lanjut lagi ke 202 ya. Ke harga 202, lanjut lagi ke 210. Jadi selalu bertahap ya teman-teman ya. Selalu bertahap. Untuk Toys bisa dikatakan sekarang masih dalam fase uptrend ya, karena kan juga sudah di atas EMA 90, 34 dan 21. Lanjut di sini ada saham Agro. Agro hari ini ditutup di harga 2030 dengan persentase min 0,98%. Kalau kita lihat yang Akum hari ini ada YU, CC, dan XA, di Distri ada FZ, KI, dan YB. Rata-rata harga di 2060 ya. Untuk area supportnya itu masih sama ya. Supportnya di kisaran harga 1980 hingga 2000 ya, itu area supportnya. Dan untuk resistennya di 2060 ya teman-teman ya. Resistennya di 2060. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Agro sebenarnya ya. Jadi supportnya di 1980 hingga 2000 dan untuk resistennya di 2060. Selama harga Agro masih bisa bertahan di atas 2000, oke lah kalau teman-teman mau pegang ya, masih oke. Jadi untuk Agro bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham Wika. Oke, untuk saham Wika hari ini ditutup di harga 1220 dengan persentase min 2,40%. Kalau kita lihat yang Akum hari ini ada NI, YP, dan PT, di Distri ada UD, BB, dan CS. Rata-rata harga di 1229. Ya. Untuk area supportnya itu berada di sini ya teman-teman ya. Area supportnya di harga 1215 ya untuk Wika. Supportnya di 1215 dan untuk resistennya di 1255 ya. 1255. Sebentar saya gunakan Fibonacci. Oke. Kalau memang nanti 1215 itu ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 1160 ya, bisa jadi di sana. Tapi selama harga masih bertahan kurang lebihnya di atas EMA 90 dan volumenya juga nggak sebegitu besarnya dalam fase distribusi ya, Wika masih uptrend ya. Wika masih bisa dikatakan sebagai saham uptrend. Ya, masih uptrend ya Wika ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Wika. Lanjut di sini ada saham HGMU. HGMU hari ini ditutup di harga 50 dengan persentase min 1,96%. Akum hari ini ada IPXA dan JC, di sini ada KK, XC, dan PD. Rata-rata harga di 50. Perlu diperhatikan bahwa harga rata-ratanya sendiri di 50. Jadi kalau memang mau diangkat naik ya nggak ada alasan sih sebenarnya. Kalau mau diangkat naik pun ya nggak ada masalah, karena kan juga rata-rata harganya di 50. Tapi ini juga ada yang masuk sih hari ini ya. Kemungkinan ya saran saya sendiri, teman-teman jangan sampai kesangkut di saham seperti ini ya. Nggak ada area support, nggak ada area resisten. Pokoknya teman-teman harus lolos ya. Nggak usah mikirin rugi berapa, teman-teman harus lolos, oke?
selamatkan modal terlebih dahulu. Gunakan modal itu sebagai cuan dari saham lainnya ya. Jadi kalau teman-teman sangkut di harga 50 yang dimana kita ketahui sendiri bahwa harga 50 merupakan harga mati. Jadi teman-teman jangan sampai kesangkut di harga mati. Perlu diperhatikan di sini. Rata-rata harganya sudah di 50 ya, 50, 50, 50 rata-rata ya 50. Ya, kemungkinan IP lah, IP broker IP di 51, tapi nggak ada alasan buat dinaikkan tinggi karena ini sudah mendekati 50. Jadi semuanya teman-teman ya bisalah besok lolos ya. Seharusnya besok bisa lolos ya. Jadi selamatkan modal terlebih dahulu, nggak usah mikirkan rugi berapa, yang penting modal sudah di RTN. Jadi untuk HKMU demikian, lanjut di sini ada saham BBCA. Oke, BBCA hari ini ditutup di harga min 7.300 dengan persentase min 1,35%. Akum hari ini ada ZP, YP, dan SQ, distri ada YU, DX, dan kaset. Rata-rata harga di 7.326. Ini juga stokastik mau golden crossing, tapi kita nggak bisa bergantung daripada osilator sendiri ya. Ini juga closing sudah di atas EMA 90 di 4 dan 21 yang masih bertahan. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 7.320 ya, tapi closing hari ini di harga 7.300. Kita masih bisa ditoleransi ya, karena ini juga angka psikologis. Jadi bisalah kalau kita toleransi ya. Kalau memang besok menguat kembali ya, kemungkinan BBCA bisa lagi terbang ya. Bisa terbang lagi ya, kemungkinan menyentuh area resistennya di kisaran harga 7.550. Ini resistennya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BBCA, tapi kalau memang besok malah turun, nggak menguat kembali, ya teman-teman bisa lepas terlebih dahulu, dikarenakan juga BBCA berarti sedang dalam fase koreksi terlebih dahulu ya. Koreksinya ya kemungkinan akan ke harga 7.050 ya untuk BBCA. Jadi BBCA bisa diperhatikan lagi, bisalah dilihat ya bahwa kalau memang besok closingnya di harga mana. Lanjut di sini ada saham Digi. Oke, untuk saham Digi hari ini ditutup di harga 288 dengan persentase min 3,36%. Kalau kita lihat yang akum ada SH, ZR, dan AC, distri ada YP, XC, dan BK. Rata-rata harga di 280 ya. Untuk Digi ini kan memang sudah di bawah ya teman-teman ya. Kemarin kan sudah sempat saya katakan ya. Kalau teman-teman memang mau hold ya nggak apa-apa sih, dicoba saja di hold. Tadi harga terendahnya di 278 dan closingnya di 288 ya. Jadi memang closingnya tadi memang sempat menguat ya. Tapi kalau saya lihat sih belum ada tanda-tandanya pembalikan arah hingga menyentuh area 400 itu masih belum ada ya. Masih belum ada. Kalau memang besok closingnya koreksi lagi ya teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Bisa di stop loss terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat tadi di IG harga rata-ratanya di 281 ya. Jadi rata-rata harganya sendiri ini dari para broker ini sudah di bawah daripada harga closing hari ini ya. Jadi untuk Digi bisa diperhatikan, kalau memang besok malah koreksi lagi, teman-teman bisa lepas terlebih dahulu ya. Lanjut di sini ada saham MITI. Oke, untuk MITI hari ini ditutup di harga 142 dengan persentase 0,0%, sementara MITI masih di atas EMA 90, 34 dan 21. Untuk area untuk yang akum ada XC, YP dan KK, distri ada NI, DR dan IP. Rata-rata harganya di 145. Untuk area supportnya sendiri berada di 138 ya teman-teman ya. Supportnya di 138, kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan besar akan lanjut turun lagi di harga 131. Itu dari segi support, dan untuk resistennya berada di harga 147 ya teman-teman ya. Supportnya di 147, dan kalau memang nanti bisa naik lagi ya kemungkinan harga akan naik di kurang lebih kisaran harga 154 dan selanjutnya di 169 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk MITI. Lanjut di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini ditutup di harga 92 dengan persentase plus 3,37%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, LG, dan PD, distri ada AI, AR, dan DH. Rata-rata harga di 93. Untuk area supportnya sendiri ya dari BWPT
supportnya di 86 ya, dan untuk resistennya di 92. Kalau memang besok malah membawa suatu rejection atau penolakan harga dan nggak mau naik ya, kemungkinan besar harga BPT bisa jadi turun lagi di kisaran harga 86. Itu target turunnya ya. Tapi kalau memang besok tembus 92 ini ya, kemungkinan BPT akan terbang lagi di kisaran harga ya kurang lebihnya menyentuh area 100 ya, kurang lebihnya di sana. Itu targetnya. Resisten selanjutnya di sana. Jadi bisa diperhatikan lagi apakah besok BPT membawa suatu rejection atau malah tembus ke atas ya. Lanjut, di sini ada saham Unilever. Oke, untuk Unilever hari ini ditutup di harga 4.470 dengan persentase plus 1,13%. Ini juga stokastik mau ya golden crossing. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, RX, dan OD, di setir ada AK, BB, dan SQ. Rata-rata harga di 4.415. Ini juga sudah membuat suatu hammer ya kalau saya lihat ya. Sudah membuat suatu hammer ya, kemungkinan besar kalau memang polanya mengikuti candlestick ya bisa jadi besok malah naik ya. Bisa jadi Unilever besok bisa naik. Kalau memang naik ya kemungkinan ada ya naik di resisten kecilnya ya di 4580 ya, kemungkinan besar bisa lah menyentuh untuk area sana, bisa lah. Ya bisa jadi menyentuh di area sana 4580 ya untuk Unilever. Kalau kita lihat secara sinyal dari candlenya sendiri ini merupakan hammer ya, kemungkinan besar besok bisa naik ya. Jadi untuk Unilever oke lah kalau teman-teman mau ditaruh di watchlist ya. Lanjut, di sini ada saham Weton. Weton hari ini ditutup di harga 266 dengan persentase min 1,48%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, DH, dan LG, di setir ada YP, PD, dan NI ya, rata-rata harga di 268. Untuk yang akumulasi tadi sudah, dan untuk area supportnya sendiri berada di harga 266 ya teman-teman ya. Di harga 266 sesuai closing hari ini itu merupakan area supportnya. Jadi kalau memang besok membuat suatu rejection, harganya nggak mau turun ya, kemungkinan besar harga akan naik lagi sih di harga 276 ya. Jadi bisa dilihat saja besok apakah membuat satu rejection atau harganya malah tembus ke bawah. Kalau memang besok tembus ke bawah, ya kemungkinan harga akan jatuh di next supportnya di kisaran harga 258 atau 256 ya, di kisaran sana. Jadi untuk Weton demikian ya. Tadi kalau memang turun di area sana, dan kalau naik di 276 ya, resistennya di 276 dan 284. Lanjut, di sini ada saham KKGI. KKGI hari ini ditutup di harga 324 dengan persentase min 0,61%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, KK, dan XC, di setir ada SQ, CC, dan NI. Rata-rata harga di 323 ya. 323. Ini ada beberapa area support, mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Ini resistennya di 326. Oke. Dan untuk supportnya di 320 ya. Saya berikan tanda terlebih dahulu. Oke, jadi untuk KKGI ya, supportnya tadi di 320, supportnya di 320, dan untuk resistennya di 326. Kalau memang 326 ini ditembus ya, kemungkinan harga akan naik lagi ke 334. Tapi kalau support 320 ini malah ditembus ya, kemungkinan KKGI ya bisa jadi turun lagi ya. Bisa jadi turun lagi ya di 308 atau 312 ya, di kisaran sana. Jadi untuk KKGI bisa diperhatikan lagi, mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot. Lanjut, di sini ada saham Elsa. Oke, untuk saham Elsa hari ini ditutup di harga 302 dengan persentase min 1,31%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, ZP, dan LG, di setir ada CC, FS, dan KK. Rata-rata harga di 304 ya. Kalau kita lihat di sini untuk area supportnya sendiri berada di harga 296 ya teman-teman ya. Supportnya di harga 296 dan untuk resistennya di 308. Jadi bisa diperhatikan lagi ya, kemungkinan besar Elsa bisa jadi turun lagi di harga 296. Selama harga Elsa nggak berhasil menembus di harga 308 ya, kemungkinan besar Elsa bisa jadi turun lagi di harga 296 ya. Tapi 296 ini merupakan area support yang juga cukup kuat ya. Ini area supportnya sebentar.
292 hingga 296 itu merupakan area support ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Elsa. Mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot. Oke, lanjut di sini ada saham DMMX. Oke, untuk DMMX hari ini ditutup di harga 2.440 dengan persentase plus 0,41%. Dan kalau kita lihat yang akum ada ACP, PK dan PG, distri ada KK, YP, dan PD. Rata-rata harga di 2.425. Untuk area supportnya dari DMMX tetap di 2.400 ya teman-teman ya. Supportnya di 2.400 dan kalau memang 2.400 ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 2.340 ya. Ini merupakan next supportnya. Dan untuk resistennya sendiri di harga 2.500 dan kalau memang 2.500 ditembus, ya langsunglah DMMX bisa jadi terbang langsung ke harga 2.650 ya. Jadi untuk DMMX bisa diperhatikan lagi. Berikut adalah support dan resistennya. Lanjut ada BBNI. BBNI hari ini ditutup di harga 6.800 dengan persentase min 0,73% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada BK, YU, dan CS, distri ada AK, CP, dan DX. Rata-rata harga di 6.810 dan untuk sementara waktu BBNI area supportnya berada di harga 6.700 ya teman-teman ya. BBNI ini area supportnya di 6.700 dan untuk resistennya di 7.000. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BBNI. Ya, so far kalau saya lihat di BNI ya kemungkinan koreksi terlebih dahulu ya, tapi tidak memutuskan arah trennya bahwa BBNI akan downtrend enggak ya, tapi BBNI masih uptrend. Ya kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau nggak koreksi tambah sedikit gimana gitu ya. Sedikit dipertanyakan kalau nggak koreksi malahan. Jadi memang perlu koreksi terlebih dahulu ya. Nanti baru bisa naik lagi. Ya. Tuh ya. Jadi nanti bisa naik lagi. Jadi untuk BBNI kalau teman-teman yang punya ya bisa hold atau enggak ya ditentukan sendiri lah. Itu semua punya manajemen sendiri-sendiri ya. Tapi untuk area supportnya di 6.700 dan resistennya di 7.000. Lanjut di sini ada saham ASI. ASI hari ini ditutup di harga 5.900 dengan persentase min 2,07%. Akum hari ini ada BK, DX, dan ZP, distri ada Kaset, RX, dan JC. Rata-rata harga di 5.986. Untuk area supportnya sendiri dari ASI itu berada di harga 5.825 ya teman-teman ya. Ini merupakan area supportnya dan untuk resistennya di 6.000 ya. Resistennya di 6.000 jadi bisa diperhatikan. Kalau memang nanti 6.000 ini ditembus ya kemungkinan ASI ya bisa naik lagi di 6.240. Tapi kalau saya lihat ASI ya kemungkinan besar akan menuju di supportnya terlebih dahulu di 5.825 ya. 5.825 atau yang paling terparah ya kemungkinan besar akan jatuh di 5.625. Tapi ASI masih dalam kondisi uptrend. Jadi ASI bukannya turun dikarenakan mau downtrend enggak, tapi ASI masih uptrend ya. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 388 dengan persentase min 3,96%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, EP, dan CP, distri ada YU, DR, dan MG. Rata-rata harga di 393 ya. Dan untuk MLP ini area supportnya berada di 380 ya teman-teman ya. Untuk area supportnya di 380 dan kalau memang nanti naik ya kemungkinan harga akan naik lagi di harga 420 ya. Jadi untuk MLP bisa diperhatikan lagi. Tapi kalau 380 ini ditembus ya kemungkinan akan turun lagi. Tapi seharusnya nggak mungkin ditembus ya. Tapi yang nggak tahu lagi sih, nggak ada yang pasti sih. Tapi kalau mau ditembus pun itu ya juga susah ya. Kalau mau ditembus pun itu juga susah. Jadi kalau memang nanti menyentuh di 380 dan rebound ya kemungkinan akan ya next targetnya di 420 ya sesuai resisten yang sudah saya berikan. Jadi untuk MLPL bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham Pewon.
Pewon hari ini ditutup di harga 505 dengan persentase min 0,98%. Akum ada CC, YO, dan DP, distri ada PK, ZP, dan AK. Rata-rata harga di 511. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 500 hingga 515 ya. Itu merupakan area support, dan kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 485 ya. Tetapi ini kalau kita lihat, ya kalau memang Taiwan ini berhasil menguat dan menembus harga 515 ya, kemungkinan Taiwan bisa jadi naik lagi ke 540. Tapi secara tren besar Taiwan masih uptrend ya. Masih uptrend, dan foreign juga akumulasi secara rutin sih kalau saya lihat ya. Jadi untuk Taiwan, kalau teman-teman yang sudah punya dan masih hold bisa dipegang. Lanjut, di sini ada saham MNCN. Oke, untuk MNCN ya, hari ini ditutup di harga 880 dengan persentase min 1,68%. Kalau kita lihat yang akum ada EP, YP, dan YU, distri ada BB, KZ, dan AK. Rata-rata harga di 874, dan untuk area supportnya sendiri berada di harga 875 ya teman-teman ya. MNCN area supportnya di 875, ya, sementara di sana, dan untuk resistennya di harga 900 hingga 905 itu merupakan area resisten ya. Dan untuk garis supportnya sendiri di 875, kalau memang 875 ditembus ya kemungkinan akan turun ke 860 ya teman-teman ya. Akan turun ke 860. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk MNCN, tapi secara tren besar MNCN ya masih uptrend ya, dikarenakan juga ini sudah membuat higher low ya. Sudah membuat higher low. Ya, sebentar. Ya sudah membuat higher, nanti bisa naik lagi ya. Selama ya nggak menembus di 860 itu nggak masalah ya. Kalau MNCN masih bertahan di atas 860 nggak ada masalah. Jadi bisa di hold ya. Jadi untuk MNCN bisa diperhatikan lagi. Mungkin sekian dulu ya pembahasan dari saya ya. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin masih mengincar beberapa saham yang telah teman-teman ajukan di grup Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman bila mungkin mereka perlukan juga. Jadi demikian dari saya Merchang. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.